Perkenalkan, saya Yuti Kamila, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Argapura, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan beliau sudah hadir, saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Ayudi Hamdan dan Diri MPD, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 2 Argapura. Assalamualaikum Bapak. Gimana kabarnya? Baik. Bapak, mohon maaf nih waktunya diganggu sebentar. Kebetulan di sini saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan modul 3.1 Bapak ya, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai yang berjenjang. Jadi beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Bapak, mohon nanti Bapak berikan tanggapannya kepada saya. Boleh dimulai ya Pak ya? Silakan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang Bapak alami? Dalam setiap proses manusia pasti dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang harus bertindak tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Karena bagaimanapun kita dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam membentuk sebuah sistem atau lembaga, dihadapkan dengan dua sisi, yang terkadang dua sisi tersebut bisa jadi salah atau benar, atau justru malah benar dan benar. Mana yang kita bisa ambil, mana yang kita bisa putuskan sesuatu hal yang tepat untuk mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, biasanya ketika kita dihadapkan dalam sebuah permasalahan, yang Bapak rasakan itu kita tentukan dulu apakah itu jelas keputusan atau masalah itu benar dan salah, ataukah itu tadi benar dan benar. Biasanya saya dengan Bapak definisi seperti itu. Kalau sudah jelas benar dan salah, berarti kan kita bisa mengambil sebuah keputusan yang benar jelas. Iya. Tapi ketika dihadapkan dengan sesuatu hal yang benar dan benar, mana yang dapat paling sedikit dampak negatifnya pada satu lembaga tersebut atau satuan sekolah itu biasa. Iya. Bagus sekali ya Pak ya, ternyata ketika dihadapkan dengan kasus memang pertama adalah kita harus mencari kejelasan terlebih dahulu ya. Iya. Apakah mungkin masuk ke dalam dilema etika ataupun rujukan moral tadi. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita nih Pak ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana dua-duanya sama-sama benar, seperti pada kasus dilema etika. Oke. Kita dihadapkan dengan suatu hal yang benar dan benar. Paling utama, coba kita analisis apakah kedua hal yang benar itu mana yang paling sedikit akibatnya ketika ambil sebuah keputusan. Karena nih, ketika berhadapkan misalkan dalam satu satuan pendidikan atau keputusan, biasanya kita berhadapan dengan para pengampu yang sudah lebih dari dulu kita, dari usia, dari pengalaman, terus dari pemikiran juga kan lebih daripada kita. Tetapi kita dihadapkan bahwa kita adalah pemimpin. Biasanya yang paling bakal utamakan itu adalah etika, sopan santunnya, bahwa mereka itu tetap harus dihargai. Mereka adalah manusia yang tidak bisa kita arahkan secara maksimal dan sesuai dengan keinginan kita. Mereka juga memiliki keinginan dan harapan. Nah, untuk hal tersebut tetap dalam mengambil sebuah keputusannya harus ada hal yang kita kedepankan, yaitu kebajikan universalnya itu. Iya. Oke, betul. Berarti hal pertamanya tetap dianalisis dulu ya Pak ya, dianalisis dulu masalah atau kasus yang dihadapi untuk kemudian dilakukan atau pengambilan sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, mungkin Pak boleh dijabarkan kembali nih mengenai langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasanya dilakukan, atau mungkin bisa Bapak contohkan dalam satu kasus saja. Biar lebih tergambar. Satu kasus yang paling kita dapat pertama kali kita ketemukan dulu pada saat ada satu guru yang menginginkan keluar dari sekolah kita. Beliau itu merasa terintimidasi dengan beberapa pihak yang mengatakan bahwa dia mencoba. Padahal kalau Bapak analisis, sebenarnya guru tersebut bisa memberikan pembaharuan. Hanya namanya juga guru muda yang biasanya mungkin
berbenturan dengan para senioritas yang tidak bisa didobrak secara maksimal langsung harita gitu kan. Kalau di mahasiswa tetap harus ada punya jalan-jalan. Biasanya Bapak hadapkan pertama adalah dengan meneliti apakah yang dia ambil keputusan untuk keluar dari sekolah ini bertentangan tidak dengan pribadinya dulu aja. Itu. Yang kedua, Bapak berpikir bahwa ketika Bapak melepaskan saja, banyak hal potensi yang dimiliki oleh dia itu yang bisa dikembangkan oleh sekolah kita yang memberikan pembaharuan. Hanya perlu perendaman secara emosional mungkin ya Pak. Benar. Secara emosional kepada diri bahwa tidak perlu harus langsung mengambil sebuah keputusan secara tergesa-gesa. Terus begini Pak Neng, ketika kita sudah menentukan apakah ada pertentangan dalam pengambilan keputusan tersebut, diusahakan pada saat mengambil keputusan libatkan orang-orang yang kompeten yang memiliki kebijakan yang dapat menyelesaikan sebuah permasalahan itu tanpa berdasarkan emosi, kondisi tidak stabil seperti itu. Ketika sudah ada orang-orang yang terlibat, kayak kita katakan juga Neng, ketika ambil keputusan siapa yang dilibatkan? Bapaknya begitu, siapa yang dilibatkan untuk mengambil keputusan bahwa ini harus keluar dari sini. Pertama adalah dia namanya jawabannya suami menganjurkan untuk mengambil keputusan yang seperti ini. Sebenarnya bertentangan karena saya berpikir kadang yakin. Saya berpikir bahwa ketika ambil keputusan ini berarti saya akan digantikan. Dalam artian sebenarnya saya punya harapan pada saat beliau mengajar di sini ada waktu ketika dia akan menjadi ASN misalnya. Tetapi dengan kondisi hal yang sangat bertentangan dengan nuraninya, dengan nama baiknya, dia mengambil keputusan untuk keluar dari sekolah ini dan dia libatkan adalah suaminya. Dan setelah itu dia coba untuk komunikasi dengan kami, dengan para senior, bukan senior ya, para pemangku kebijakan seperti Bapak. Pak, bagaimana saya kalau ngambil? Bapak juga dilibatkan. Bapak tanyakan kembali, apakah sudah matang, sudah dipertimbangkan dengan maksimal bahwa keputusan ini benar-benar akan diambil? Itu. Ketika sudah diambil, Bapak juga sama. Bapak juga libatkan. Ketika mengambil keputusan, udah Bapak akan menerima pengeluaran walaupun dengan awalnya tidak diizinkan dulu. Bapak libatkan juga para wakaset dan dari kurikulum, kesiswaan, dan kaset yang lainnya. Coba kita berembuk bersama, ngobrol bersama. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh guru tersebut bisa diselesaikan tidak? Ya, ketika sudah dirembukan, berbagai pandangan untuk menentukan fix atau tidaknya dikeluarkan atau diberi izin untuk keluarnya. Ketika sudah bersama-sama, kita ambil faktanya. Mengapa dia sampai mengambil sebuah keputusan untuk keluar dari sekolah ini? Itu dia jabarkan data-datanya, Neng. Kami juga sama. Kayak apa kan? Pada saat Bapak mengizinkan, pertama tidak merugikan terhadap lembaga satuan pendidikan. Kedua juga kan Bapak sebagai orang tua, jangan sampai guru tersebut menyesal di kemudian hari atau merugikan terhadap dia. Itu. Dan pada akhirnya guru tersebut sudah yakin bahwa apa yang diambil, keputusan yang diambil, dan Bapak pun sudah mengambil sebuah keputusan untuk mengizinkannya, berarti keputusan Bapak sudah benar untuk memberikan izin beliau berhenti dari sekolah ini gitu. Dan dia juga sama, pada saat saya mengambil, Bapak tanya lagi, ini sudah benar apakah masih posisi bimbang? Gitu. Pada saat sudah benar, saya mengambil keputusan untuk keluar, dan Bapak juga memberi izin untuk dia keluar dengan berbagai tadi pertimbangan dari berbagai makaset, pertimbangan dari Bapak juga sebagai orang tua, dan akhirnya diberikan izin keluar seperti itu. Luar biasa sekali nih Pak ya, langkah-langkahnya sangat terperinci memang betul. Mungkin dilanjut saja ya Pak ya, nanti klarifikasi di akhir. Nah untuk berikutnya nih, hal apa saja nih Pak ya yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus yang seperti tadi? Itu kan termasuk dalam juga kayak iya, tetap Neng, walaupun secara prosedural kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan peraturannya. Betul. Karena tadi Bapak sebutkan kita berhadapan dengan manusia. Terkadang walaupun secara hasil peraturan itu sudah benar keputusan untuk menyelesaikan masalah atau mengambil tindakan dalam perlakuan atau sifat yang dilakukan oleh guru,
ternyata harus ada yang kita gunakan, kebijakan yang harus kita gunakan juga. Karena bagaimanapun ketika berhadapan dengan manusia, mereka memiliki hati yang tidak bisa langsung kita gunakan peraturan. Harus diajak ngobrol dulu, harus disadarkan dulu, harus di hati ke hati, sehingga memunculkan kesadaran pada dirinya bahwa sesuatu yang dia lakukan itu salah. Gitu. Tidak bisa kita langsung mengambil sebuah keputusan, Anda tidak boleh seperti itu, tapi sadarkan secara hati ke hati kepada orang tersebut. Baru ketika dia sudah sadar, kita beri pemahaman untuk menguatkan kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu nih. Berarti dari langkah yang tadi dijabarkan bahwa yang paling efektif memang betul yang pertama adalah hati nurani yang mungkin erat kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan ya Pak ya. Itu yang lebih diutamakan, betul sekali. Kemudian dari situ baru diberikan penguatan melalui pemahaman-pemahaman. Oke, luar biasa sekali Pak. Saya lanjutkan kembali nih Pak nih. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal apa saja nih yang menjadikan tantangan? Mungkin dalam sebuah proses pasti ada saja segala sesuatu yang mungkin bagi kita itu adalah sebuah tantangan. Boleh Bapak jabarkan apa tantangan yang pernah Bapak alami dalam pengambilan sebuah keputusan? Iya, hidup ya. Iya, namanya betul Pak. Hidup adalah tantangan yang betul. Kalau tidak ada tantangan ya emang tidak mungkin. Kita tuh benar, kita sudah membuat sebuah keputusan yang matang diambil bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Tapi pada saat berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya waktu, pasti muncul sebuah tantangan pada pengambilan keputusan. Pertama yang paling dihadapkannya itu secara pribadi nih, terkadang bertentangan dengan hati dan pikiran Bapak sendiri gitu. Ya, karena bagaimanapun kalau kita berhadapan dengan sebuah peraturan, walaupun bertentangan dengan hati nurani, kan harus tetap dijalankan, harus tetap diberlakukan. Yang kedua, sebuah keputusan itu pasti bertentangan dengan orang-orang yang kita dijadikan hukuman kayak gitu. Di bawah penyadarannya itu, mereka terkadang tantangan yang kita hadapi itu ada yang mereka sembunyikan bahwa mereka tidak setuju dengan kita. Tapi bagaimanapun ketika itu sudah menjadi sebuah kebenaran dan harus diambil dan harus ditegakkan dan harus diberjalankan, maka kita harus terus berjalan walaupun dengan kondisi ada yang kita rasakan bahwa mereka tidak menyetujui terhadap keputusan kita. Itu makanya yang paling utama seperti itu. Dan yang paling utama pada saat kita ambil sebuah keputusan, merawat keberlangsungannya itu nih. Tantangannya itu Ya, paling berat Pak ya. Ya, merawat keberlangsungannya. Bagaimana sebuah keputusan yang kita ambil untuk menyelesaikan sebuah masalah itu dapat dijalankan secara terus, secara kontinu. Tidak kembali lagi melakukan sebuah hal yang bertentangan dengan kebenaran seperti itu. Iya, lumayan Pak ya, tantangannya menarik sebetulnya. Ini semakin membuat saya termotivasi untuk menggali lebih jauh terhadap kasus yang memang dalam pengambilan keputusan itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Tapi memang dari tadi yang Bapak jabarkan bahwa ketika bertentangan keputusan bertentangan dengan hati nurani kita, saya pikir juga itu adalah suatu hal yang lumayan berat sebetulnya, walaupun secara aturan yang mau tidak mau harus seperti itu. Selanjutnya begini Pak ya, masih banyak pertanyaannya, mohon maaf. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu mungkin dalam menyelesaikan sebuah kasus, khususnya ya untuk kasus-kasus yang di bidang etika seperti itu. Apakah memang dalam penyelesaiannya diselesaikan saat itu juga, pada waktu itu juga gitu, ataukah memang ada jadwal khusus gitu Pak untuk menyelesaikan? Bapak bisa melihat seperti ini, pada saat mengambil sebuah keputusan, lihat urgensi. Ya, lihat apakah permasalahan itu sangat harus cepat diselesaikan, ataukah bisa mengambil, bukan berarti menunda, akan tetapi mempertimbangkan secara matang. Tuh, kita lihat dari dua sisi tersebut. Jika misalkan bersifat urgen yang dapat merombong terhadap stabilitas keberjalanan satuan pendidikan, maka kita harus cepat untuk menyelesaikannya, gitu. Dan
Kalau misalkan kasus tersebut yang kita hadapi dalam satuan pendidikan tersebut ada sesuatu hal yang bisa kita lakukan sebelumnya, dalam artian melalui proses terlebih dahulu pembajakan, maka kita bisa mengambil waktu untuk menyelesaikan. Jadi kita lihat dari sisi itu saja. Dari segi bobot masalah Ya, yang bobot dihadapi masalah mungkin ya. karena bagaimanapun terus keterlibatan orang itu, kalaupun misalkan dalam penyelesaian masalah itu kita dituntut untuk bisa langsung menyelesaikan, berarti kan kita harus cepat-cepatnya. Biasanya berhubungan dengan sesuatu hal yang dapat merusak, Ya, sesuatu hal yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal, gitu. apalagi untuk yang menyebabkan dampak yang luar biasa Ya, mungkin ya Pak ya. maksud yang dapat mengganggu stabilitas sekolah. Oke, betul sekali. Iya, betul sekali ya Pak ya. Dilanjut mungkin ya Pak ya. Nah ini pertanyaannya lumayan menarik nih Pak. Adakah seseorang atau mungkin faktor apa saja yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Bapak sebagai pemimpin, Iya. tidak adalah manusia yang tidak bisa berdiri secara itu sendiri. Betul. Pasti melibatkan berbagai pihak dalam satuan pendidikan. Ya, dalam kasus-kasus tertentu yang kita membutuhkan penyelesaian secara bertahap dengan jangka waktu tertentu, maka secara otomatis kita membutuhkan keterlibatan dari berbagai peran. Seperti itu. Ya, jadi bagaimanapun kita harus membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan sebuah masalah. Karena nih, satuan pendidikan itu kan berisi orang-orang yang berbeda, orang-orang yang memiliki pemikiran. Dengan kasus yang sama, bisa jadi penyelesaiannya itu berbeda. Nah, bagaimana seseorang bisa terlibat semuanya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh satuan pendidikan, sehingga kasus tersebut bisa dipertanggungjawabkan oleh semuanya. Seperti itu. Jadi tetap ya Pak ya, ketika kita ingin mendapatkan penyelesaian yang mudah, mau tidak mau kita harus melibatkan pihak yang terkait seperti itu ya Pak ya, sehingga memang jadinya ringan gitu. Nah ini yang terakhir nih Pak, nyampe kepada pertanyaan terakhir. Nah dari semua apa yang sudah Bapak sampaikan nih Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan? Karena untuk pertanyaan ini sebetulnya sangat luar biasa, karena ini juga mungkin nanti bisa saya ambil untuk pengalaman saya ke depan. Seperti itu. Pengalaman berharga, pelajaran baru Iya. yang didapatkan pada saat Bapak menghadapi sebuah permasalahan, Betul sekali. keputusan. Yang pertama ada pendewasaan diri. Iya, pendewasaan diri. Bagaimana kita menghadapi sebuah permasalahan dalam menyelesaikan itu tidak dibesar-besarkan, kecuali tadi urgen dan harus cepat diselesaikan. Jika misalkan permasalahan tersebut butuh waktu, maka selesaikan secara musyawarah, mengambil berbagai pihak terlibat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Terus yang kedua, selain kita mendapat pembelajaran menerima penjelasan, ingat dalam menyelesaikan masalah itu kita harus bisa memperhatikan karena kita masih dalam masalah dengan dua sisi. Ya, dua sisi yang bisa jadi bahwa sisi dan kita hadapkan dengan permasalahan yang sama. Yang tadi atau kita moral sampai atau justru adalah dilema etika yang dihadapkan dengan benar dan benar. Gitu. Bapak jadi yakin bahwa terkadang dalam mengambil keputusan itu harus mana yang paling benar dari dua kebenaran tersebut, mana yang paling bisa kita ambil, yang paling minimal dampak negatif terhadap satuan pendidikan tersebut. Gitu. Terus yang kedua nih, ketika kita dihadapkan dengan sebuah permasalahan dan kita ambil sebuah keputusan, hati nurani kita makin bertambah. Karena ini dulu Bapak jadi cerita kembali pada saat pertama kali Bapak kesini, Bapak dihadapkan dengan satu permasalahan yang kalau menurut Bapak itu bisa jadi ringan dan bisa jadi berat. Kenapa bisa jadi ringannya? Karena itu kan dihadapkan dengan satu hanya sudah selesai dengan tapi jika besarnya itu nama baik sekali digadaikan dan dikembangkan seperti itu.
gitu. Jadi tetap pada saat pengambilan keputusan hati nurani kita jadi bikin bertambah. Betul-betul dilatih ya Pak ya, Ya, dari segi pengelolaan, mungkin yang mengelola emosi kita sendiri seperti itu ya Pak, lebih kepada itu. Sebetulnya memang berkaitan sekali ya Pak, ketika kita bisa mengelola emosi kita, otomatis pendewasaan akan terbentuk. Kalau menurut saya mungkin seperti itu ya Pak gambarannya. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Dari sekian jawaban-jawaban pertanyaan yang Bapak jelaskan, ini merupakan pengalaman yang berharga bagi saya pribadi, khususnya dengan pada poin bagaimana caranya pengambilan keputusan sehingga didapatkan keputusan yang mungkin bersifat adil dan bijak ketika kita memutuskan. Oke, terima kasih Bapak. Tapi sebelumnya nih saya mohon maaf sedikit lagi bertanya. Saya ingin mungkin kalau boleh kan ingin mendapatkan wejangan. Wejangan dari Bapak selaku kepala sekolah saya di sini terhadap program yang sedang saya ikuti ini. Gitu. Kali ada masukan yang bisa saya pribadi, mohon di Oke, siap. Terima kasih atas waktunya. Pendidikan Guru Penggerak adalah salah satu wadah media untuk memberdayakan para guru-guru yang mau berubah. Gitu. Bu Yuti Kamila SPG adalah salah satu guru yang selalu bergerak untuk melakukan perubahan, bergerak bersama dengan satu-satuan lingkungan pendidikan yang mengedepankan terhadap perubahan. Dan itu juga merupakan salah satu guru SMP 2 Adapura yang selalu berusaha untuk menggerakkan orang lain bersama orang lain melakukan perubahan sekarang. Pertama kali Bapak bertemu dengan Yuti, Bapak melihat bahwa Yuti memiliki potensi yang sangat besar, yang kalau tidak disediakan wadah atau media untuk Yuti bereksplorasi, mengembangkan diri kemampuannya sesuai dengan potensi yang Yuti miliki, Yuti tidak akan berkembang secara maksimal. Maka pada saat Bapak bertemu Yuti, Yuti harus hidup dalam satu satuan yang sangat memberikan keluasan Yuti untuk berkembang. Seperti itu. Dan ini di pendidikan guru penggerak lah Bu Yuti bisa berkembang secara maksimal. Pertama, Bu Yuti diberikan secara pribadi Bu Yuti diberikan ilmu pengetahuan. Ya, setelah Bu Yuti mumpuni dalam segi pengetahuan, Bu Yuti bergerak untuk bagaimana menggerakkan satuan yang lebih kecil, yaitu kelas, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan sekarang Bu Yuti tiba di modul terakhir betul Pak. Mudah-mudahan menjadi pemimpin satuan pendidikan. Ya, jadi pesan Bapak untuk Bu Yuti terus berjalankan prinsip-prinsip perubahan, prinsip-prinsip ingin berubah seperti tidak sama dengan orang yang lain, tidak merasa nyaman berada dalam satu satuan yang tidak ada rasa untuk kembang. Seperti itu. Terus yang kedua Bu Yuti ikuti regulasi yang sedang berjalan. Karena bagaimanapun ketika kita mengikuti regulasi yang sedang berjalan itu tidak akan rugi. Banyak hal yang bakal ditemukan oleh Bu Yuti ketika kita mengikuti regulasi yang berjalan. Ingat Bu Yuti bahwa kita tidak akan pernah hidup dalam satuan yang sama selamanya. Kita pasti bakal dihadapkan dengan tantangan yang lebih luas, tantangan yang lebih sulit, dan kita bisa menghadapinya dengan melakukan perubahan dalam diri, tidak berada dalam posisi yang nyaman. Seperti itu. Ya, saya bersyukur sekali sebagai kepala satuan pendidikan berada bersama dengan salah satu guru terbaik sampai juga mudah-mudahan kita melakukan hal ini. Pertama adalah kemanfaatan bagi guru, dan yang kedua itu sebenarnya saya secara pribadi merasakan dengan adanya guru itu mengikuti pendidikan penggerak banyak perubahan yang besar dari satuan besar dan secara pribadi pun. Terus yang paling Bapak rasakan sekolah menggeliat ya, menggeliat dari program, dari literasi, dari hal-hal positif yang dikembangkan oleh tim.
Terima kasih sekali Ya. Bapak, alhamdulillah wejangannya sungguh sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi saya untuk terus berubah, terus berkembang. Seperti yang tadi Bapak utarakan bahwa memang potensi diri itu harus selalu diasah siapa ya, seperti itu. Sehingga dimanapun kita berada nantinya, insya Allah kita bisa untuk untuk selalu tetap berkembang seperti itu. Oke, terima kasih Bapak kesempatannya. Mohon maaf atas waktunya yang telah diganggu. Demikian tadi kegiatan wawancara kepala sekolah. Saya pamit undur diri. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Yuti Kamila, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMP Negeri 2 Argapura, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara bersama salah satu kepala sekolah yang luar biasa. Assalamualaikum, Bapak. Gampang, Bapak? Alhamdulillah. Saya perkenalkan terlebih dahulu, beliau adalah Bapak Anwar Rahman, MPD. Beliau adalah kepala sekolah di SMP Prakarya Santi Asromo, Kabupaten Majalengka. Bapak gimana? Sudah siap wawancaranya? Siap. Alhamdulillah ya. Bapak mohon maaf sebelumnya saya menyita waktunya untuk sedikit kita berwawancara. Khususnya ini adalah salah satu pemenuhan tugas saya dari calon guru penggerak angkatan 9 untuk menyelesaikan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sudah siap Pak untuk pertanyaan-pertanyaannya? Alhamdulillah. Oke Bapak, kita mulai saja ya Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini Pak ya, sesuai dengan pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan ranah dilema etika ataupun bujukan moral yang pernah Bapak hadapi di lingkungan sekolah? Ya, sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa saya diangkat baru 6 bulan gitu ya. Oke, wah luar biasa. Jadi bukan luar biasa. masih seumur jagung, ya, 2 umur jagung gitu ya. Iya, Nah, jadi belum begitu banyak pengalaman dalam hal berkaitan dengan dilema etika ya. Betul. Dilema etika. Iya betul. Ya, walaupun sebenarnya saya juga masih bingung ini. Maksudnya apa dilema etika itu? Oke, mungkin boleh sedikit saya kasih gambaran ya Pak ya. Untuk yang dilema etika ini ranahnya adalah ketika kita dihadapkan kepada suatu masalah yang sulit membedakan antara mana yang benar dan yang benar. Misalnya kalau saya pribadi di sekolah, di kelas khususnya ya Pak ya, ketika menghadapi anak yang sering bolos, nah satu sisi kan anak tersebut tetap harus kita luluskan atau kita naik kelasan, betul. Nah itu salah satu contoh kasus dilema etika. Mungkin seperti itu Bapak, barangkali Bapak pernah mengalaminya. Suatu proses yang sepertinya ada 2 hal yang sepertinya benar-benar benar. Iya betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi perlu diketahui bahwa SMP Prakarya yang saya kelola ini adalah SMP boarding school, jadi berkaitan erat dengan pesantren pondok gitu ya. Betul. Jadi segala keputusan dari suatu permasalahan ya, baik permasalahan kepegawaian maupun permasalahan kesiswaan itu selalu dihubungkan atau disinergikan dengan kepondokan ya. Karena ini masalah boarding school ini kan beda dengan sekolah-sekolah biasa ya. Kalau sekolah biasa mungkin satu arah masalahnya satu arah gitu ya. Kalau boarding school ini kan berarti 2 arah, bukan 2 arah, 2 jalur atau 2 apa ya. Dan misalnya dari segi ini saja, dari segi instruksi gitu ya, kita merujuk ke dinas pendidikan. Ya, itu. Karena ini SMP apa ya? Iya, SMP dinas pendidikan. Yang kedua kita juga merujuk ke lembaga yayasan gitu ya. Ini karena swasta berarti ada dua kepemimpinan gitu ya. Atasan saya itu ada 2 jadi punya 2 induk berarti Bapak. Iya betul, 2 induk. Betul. Yang di sini ya saya
tidak bisa tidak harus mengakomodir kedua-duanya sampai muncul kebijakan-kebijakan yang win-win solution lah gitu di antara keduanya gitu, walaupun memang ya banyak dilema di situ. Dari Disdik begini, dari yayasan juga begini, maka kita berusaha mentreatment keduanya agar muncul keputusan-keputusan yang menjadi jalan tengah dari keduanya yang tidak menyebabkan. Kalau dari sisi ini misalnya pengelolaan kesiswaan ya, tadi kan gimana mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang mengambil dilema tadi itu ya. Nah, karena ini tadi urusannya antara sekolah dan pondok, maka otomatis kita kaitkan semuanya itu dengan pondok gitu ya. Nah, karena ini mereka semua siswa itu tinggal di pondok, tidak ada yang di luar. Nah, sehingga apapun permasalahan yang terjadi di pondok itu menyangkut juga ke sekolah. Nah, kaitannya Pak ya. Banyak siswa atau santri yang merasa tidak betah ya, karena tidak sesuai dengan harapan ya, mereka mungkin ya. Rumah gitu ya, Iya. yang harapan mereka kan inginnya ada HP, ada ya, karena di sini tidak dibolehkan ya Pak ya. Tidak dibolehkan. Nah ini saya contohkan saja dengan sebuah kasus ya, baru saja saya tangani. Itu saya mengalami dilema juga untuk keputusannya. Yang pertama, ada santri atau siswa yang merasa tidak betah. Dia ingin pindahlah ke sekolah lain yang tidak boarding school gitu. Nah, karena orang tuanya berharap tetap di sini, ya itu jelas dilematis bagi saya gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya? Nah, si anak itu kadang begini, mengambil sebuah trik bagaimana supaya bisa keluar. Baru saja kemarin mungkin ibu melihat di medsos atau apalah media-media gitu ya, yang sebenarnya kejadiannya tidak seperti itu. Cerita itu anak tersebut ingin keluar dari sini, kemudian dia cari trik yang kira-kira bisa memudahkan dia bisa keluar dari sini. Jadi anak itu melanggar sebuah aturan ya, kemudian yang pelanggarannya itu seolah-olah orang lain yang salah gitu kan, orang lain yang salah. Ada orang lain yang misalnya menegur gitu ya, kemudian sambil ditekuk ini, kemudian dia dramatisasikan menjadi sebuah pukulan atau apalah gitu, atau pembulian gitu ya. Berarti masalah kecil dibesar-besarkan. Ya itu masalah kecil dibesar-besarkan. Nah itu satu ya, seolah-olah dia dijadikan objek bulian gitu ya. Kedua, dia sendiri ya ini mungkin sengaja juga, saya ini dari rumah itu dia bawa HP, bawa HP, kemudian HP-nya kita oleh pondokan itu dirampas gitu ya, dicek, dan ternyata di dalam HP itu ada konten-konten yang tidak seharusnya dia tonton gitu. Nah ini dua tuh. Setelah itu apa yang dia lakukan? Minggat bawa temennya. Kabur dari pondoknya Pak. Kabur dari pondok, kemudian datang ke orang tuanya ngadu, dan orang tuanya percaya betul bahwa anaknya dibully dan sebagainya. Kemudian tanpa konfirmasi ke kita langsung di-sharekan di media. Dan itu seperti itu. Nah itu dilematis juga. Ini bagaimana keputusannya? Sebetulnya orang tuanya tetap berharap di sini sebetulnya, tapi orang tuanya sendiri malah tidak konfirmasi ke kami gitu ya. Akhirnya ya kami ngambil keputusannya apa, inginnya apa orang tua itu misalnya. Orang tua itu pokoknya minta dipindahkan ke sekolah lain. Nah sekolah lain, oke, kita urus saja anak. Yang penting anak tersebut
tidak nganggur lah, tidak ada sekolah tetap melanjutkan sekolah gitu ya Pak ya. Nah seperti itu yang sebetulnya ya dilematis bagi saya, dan saya berharap tadinya anak seperti itulah yang harus menjadi ladang olahan kita, jadi dari anak yang tidak betah terus menjadi anak yang betah. Jadi di situ kami melakukan investigasi, ya, identifikasi permasalahannya apa, dan setelah ternyata diidentifikasi permasalahannya itu tidak seperti yang diomongkan yang tersebut ya itu, yang akhirnya di ujungnya ketemulah titik pangkal mengapa dia ingin keluar itu ya. Oke, iya baik sekali ya Pak ya, dari apa yang tadi dijabarkan ternyata luar biasa. Ketika sekolahnya basicnya adalah satu kita menginduk ke dinas, kemudian kita harus menginduk ke yayasan, ternyata menimbulkan banyak bukan masalah sebetulnya ya, karena memang itu adalah tantangan Bapak mungkin sebagai pemimpin di sini. Berikutnya adalah ini langkah-langkah secara rinci Pak. Tadi kan Bapak baru segamblang ya. Ya langkah-langkah dan prosedurnya boleh dijelaskan lagi, digambarkan lagi apa yang sampai saat ini Bapak lakukan gitu sebagai pemimpin di sekolah. Jadi bukan teorinya tapi apa yang sudah dilakukan saja, terhadap yang tadi juga tidak apa-apa. Kita secara kontinu aja. Ketika kita menghadapi suatu kasus, maka yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi apa sih permasalahannya itu, apa kasusnya itu. Kemudian kita juga mencari tahu kaitan-kaitannya, misalnya siapa saja yang terlibat di dalamnya, kemudian mencari tahu kapan dan di mananya lah gitu. Kalau dalam berita itu ada 5W 1H gitu ya. Betul jadi kita mengkaji seperti itu supaya nanti keputusan yang kita ambil itu betul-betul objektif ya, tidak ada yang dirugikan dan sebagainya. Jadi yang pertama itu identifikasi dulu. Kemudian setelah melakukan identifikasi maka kita menjalin koneksi dengan pondok gitu ya. Karena sekali lagi tadi ada kaitan dengan pondok karena memang anak-anak tinggal di pondok gitu ya. Kira-kira ini gimana gitu ya, dari pondok kita minta konfirmasi tentang anak tersebut dan ya itu kaitan dengan pondok. Kemudian yang berikutnya itu kita analisis etika, aturan atau tata tertib yang ada di sini berkaitan dengan perilaku anak tersebut misalnya ya, ada atau kasus tersebut. Nah, apakah ini misalnya melanggar aturan atau tidak? Nah, gitu. Jadi ada 3 hal itu yang biasa dilakukan oleh kami di sini. Baru setelah itu diambillah sebuah keputusan. Baik sekali ya Pak ya. Memang ketika kita berada di dihadapkan dengan organisasi yang berbeda-beda mungkin seperti itu ya, karena memang ini berkaitan dengan berbagai pihak ya Pak ya. Jadi otomatis memang harus mencari titik temu itu tadi. Betul sekali. Apa yang sudah Bapak jelaskan sudah terbayang oleh saya dan luar biasa sekali. Walaupun singkat caranya hanya 3, tapi sebetulnya kalau dijabarkan ini luar biasa. Banyak sekali solusinya. Kalau mau mendengarkannya silahkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya apa Pak? Mohon maaf nih, masih banyak pertanyaannya. Saya jadi semakin tertantang untuk tahu lagi, untuk menggali lagi pengalaman Bapak di sini. Walaupun tadi di awal Bapak sempat bilang bahwa saya di sini baru berapa bulan saya jabatan, tapi ya luar biasa. Pengalaman 6 bulannya sudah luar biasa. Oke, boleh dilanjutkan Pak? Nah, pertanyaan berikutnya, nah ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus tadi? Sebuah keputusan akan efektif bila mana kita melakukan identifikasi seakurat mungkin. Ya. Tidak boleh ada semacam anggapan-anggapan saja gitu ya. Jadi kita harus menelusuri sedetil mungkin. Makanya tadi ada menjalin koneksi dengan pihak orang tua juga kan gitu ya. Jadi semua kita kumpulkan, direkonstruksi
mendengarkan semuanya sehingga menjadi sebuah kesaksian yang betul-betul nyata, dan dari situlah kami merasa merasa mudah untuk mengambil sebuah keputusan karena itu diambil dari sesuatu yang objektif. Oke, alhamdulillah. Tetap berarti ya Pak ya, ketika kita mengambil keputusan mau tidak mau kita harus melibatkan pihak lain. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Oke, sangat bijaksana sekali nih pemimpin saat ini. Berikutnya nih Pak, mohon maaf nih. Oke, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan untuk mengambil sebuah keputusan? Yang menjadi tantangan besar ya tadi sudah disinggung sedikit, betul. ada dua atasan, Ya, betul, dua ya. atasan. Kemudian ini ada dua bentuk kelembagaan, yang satu formal, yang satu non formal tadi ya, ada sekolah dan ada pondok, itu tantangan juga. Nah, karena sekali lagi karena ini ada di pondok, ini siswa atau santri ini berasal dari berbagai daerah, berasal dari berbagai budaya, kebiasaan, ya adat istiadat, otomatis ini tantangan bagi kami untuk bisa mencapai satu titik tujuan yang ada di lembaga ini. Ya, dari berbagai karakter yang berbeda-beda itu kami harus mengolahnya menjadi sebuah hasil yang satu yang mencapai tujuan dari lembaga ini. Sesuai sekali dengan semboyan kita ya Pak. Berbeda-beda tetapi tetap satu jalur biasa sekali. Apalagi sekarang dihubungkan yang dengan paling jauh itu kan dari Sumatera dan Kalimantan. Sekarang itu iya, jadi dari penjuru. tentu saja karakter mereka berbeda-beda. Begitu juga di kalangan pengajar, guru juga kan berbeda-beda karakter, berbeda-beda budaya. Kita harus kelolanya semua sampai menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah di sini apakah Bapak memiliki sebuah cara atau jadwal terstruktur mungkin dalam menyelesaikan sebuah kasus yang seperti tadi Bapak hadapi gitu? Ataukah memang Bapak diselesaikannya secara langsung saat itu di tempat itu juga gitu? Jadi kita secara umum untuk program penanganan kasus jelas ada ya. Iya. Kalau di kepala sekolah itu ada istilahnya itu apa? Program jangka panjang, program jangka pendek dan sebagainya ya. Nanti ada kekhususannya gitu ya, rincian-rinciannya yang sifatnya jangka pendek. Nah, itu pasti ada. Tapi kita kan berharap sebenarnya tidak muncul kasus-kasus sebenarnya, tapi tetap saja yang namanya manusia hidup ini pasti ada permasalahan, ada kasus. Nah, ketika ada kasus, kita tangani saat itu juga, kita tangani secepat mungkin, ya, secepat mungkin, tidak kami tunda-tunda, ya, karena kalau sebuah kasus dibiarkan begitu saja, walaupun nanti ditangani, tapi itu tetap nanti tidak objektif lagi. Ya, maka ketika ada kasus, kita langsung lakukan identifikasi, investigasi dan sebagainya, dan kita ambil keputusan secepatnya. Oke, berarti prosedurnya tetap kita mengarah kepada prinsip yang tadi Pak utarakan di awal ya, bahwa dalam setiap mengambil keputusan selalu ada 3 cara yang Bapak hadapi, mulai dari mengidentifikasi, kemudian menjalin komunikasi, dan yang terakhir menganalisis terhadap peraturan etika yang ada di sekolah. Oke, luar biasa sekali Pak. Selanjutnya Pak, faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak di dalam mengambil keputusan? Barangkali ada pihak lain di sini yang betul sekali. Yang menjadikan saya mudah dalam mengambil sebuah keputusan adalah adanya kerjasama yang intens, ya, dari pihak pondok, dari pihak rekan-rekan saya ini, dari para guru juga, terutama dari orang tua juga, ya, banyak yang sangat bekerja sama dengan kita. Nah, itu yang memudahkan kami untuk mengambil sebuah keputusan karena adanya itu, ada saling keterbukaan dari berbagai pihak, ya, dan kerjasamanya itu yang paling memudahkan. Oke, karena memang segala sesuatu yang ditutupi itu tidak baik. Iya, tidak baik. Jadi kalau ada sesuatu boleh tinggal dijelaskan secara terbuka kepada yang lain. Betul sekali.
Nah ini yang terakhir nih Pak, masih ada yang terakhir. Masih dari terakhir juga, luar terakhir. biasa. Karena semakin kesini saya semakin penasaran dengan apa yang Bapak utarakan tadi. Jadi untuk yang terakhir dari sekian tadi, dari semua yang Bapak sampaikan sampai dengan tadi yang terakhir. Nah pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil nih dari pengalaman yang selama ini Bapak alami sampai dengan Bapak bisa mengambil keputusan ketika menghadapi tadi, terutama di kasus dilema ini. Ya. Sebuah keputusan akan bagus hasilnya jika dilakukan dengan cara yang seobjektif mungkin. Tidak boleh mengada-ngada atau halusinasi atau praduga-praduga saja ya. Seobjektif mungkin. Yang kedua, betapa pentingnya kita melakukan kerjasama dan koneksi dengan pihak-pihak ya. Oke, betul. Itu yang menjadi pembelajaran bagi saya. Itu dalam hal apapun lah, bukan saja di pengelolaan lembaga ini, tapi di masyarakat pun menurut saya seperti itu. Jadi alangkah bagusnya dalam mengambil sebuah keputusan juga melibatkan kerjasama dengan orang lain. Pembelajaran bagi saya. Tidak akan bagus sebuah keputusan kalau hanya diambil oleh diri sendiri. Iya, betul. Bapak alhamdulillah pertanyaan demi pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan intinya sebetulnya adalah pembelajaran bagi saya dalam hal bagaimana caranya mengambil keputusan yang baik itu tadi. Sehingga keputusan yang nanti akan diambil itu ya tadi seperti Bapak yang bilang tidak boleh memihak. Mungkin tidak ada unsur subjektif di sini ya, tapi harus objektif terhadap berbagai pihak sehingga yang diambil itu akan menjadi adil dan bijak mungkin seperti itu. Terima kasih, saya akhiri saja Bapak. Assalamualaikum. Demikian tadi kegiatan wawancara kepala sekolah. Mohon undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.